Halo para pencinta anggrek, senang sekali berjumpa dengan Anda di channel ini. Salam sehat selalu. Kali ini saya sudah mendapat kiriman dari orderan saya beberapa saat yang lalu. Ada seedling anggrek hasil silangan baru ya. Di sini ada sekitar 10 hasil silangan anggrek yang belum mempunyai ID. Pertama-tama kita treatment dulu dengan vitamin B1. Ini terserah merek apa saja bisa digunakan. Ini saya menggunakan dari apotek, agak murah, ini sekitar 5.000 sampai 7.000 rupiah per botol, ini sekitar 40 lebih tablet. Nah, ini saya sudah campur 1 liter air per 2 tablet. Ini sekitar 2 liter, berarti 4 tablet saya gunakan ya. Sudah rendam, kita rendam dulu, kita hancurkan dulu ya biasanya vitamin B1 nya, kemudian kita larutkan ke dalam air sehingga merata, nanti bisa meresap ke dalam seluruh anggrek. Ini kita rendam sekitar 5-10 menit seperti standar biasa yang saya gunakan. Kita rendam semua, wadahnya cukup besar jadi bisa menampung semua seedling anggrek keriting melintir ini ya. Kita tata saja dengan baik, bagaimana baiknya seperti ini cuma sekedar contoh saja. Oh ya, nanti saya akan perlihatkan indukan dari hasil silangan anggrek ini. Kita tata saja dengan baik biar merata semua, terkena vitamin B1. Saya memilih anggrek ini karena saya melihat contoh indukannya cukup cantik untuk disilangkan ya. Kita bisa meraba-raba nanti kira-kira warna anggrek kita bentuknya seperti apa. Oke, setelah 5-10 menit kita tiriskan ya, atau kita keluarkan airnya. Saya sudah menyiapkan wadah untuk itu seperti ini saja. Kita keringkan ya sekitar 5-10 menit juga. Ini kita taruh pelan-pelan saja ke wadah plastik, ada saringannya ya atau filternya biar airnya tidak tertampung di bawah, jadi cepat kering nantinya. Kita atur saja, kita tata ulang kembali seperti ini. Ingat, potnya jangan sampai keluar ya, biar ID-nya nanti tidak tertukar, karena ini ada beberapa ID. Kecuali kalau ID-nya tunggal ya bisa kita copot saja, karena kita sudah tahu ID apa yang kita beli. Seperti ini ditata saja sesuai dengan kondisi kita nantinya ketika kita membeli seedling anggrek keriting melintir. Ya, sambil menunggu anggrek kita kering, saya sudah siapkan sabut kelapa yang saya sudah potong-potong dan direndamnya. Direndam dengan air biasa, kemudian direndam dengan fungisida seperti ini. Saya sudah rendam agar zat tanin yang menjadi racun untuk tanaman kita bisa keluar. Warnanya nanti akan menjadi coklat ya, air rendamannya akan coklat. Itulah zat tanin yang bisa merusak tanaman kita. Kita keluarkan dulu, kita rendam 1-2 malam, kemudian kita rendam lagi dengan fungisida terserah merek apa. Kemudian kita siapkan pot yang saya sudah lubangi karena ini rencana untuk permanen, jadi tidak akan di repotting lagi. Jadi makanya saya lubang agar akar anggrek bisa berkembang dengan baik di bagian bawah. Kita tata, kemudian potongan sabut kelapa itu bagian kulit luarnya kita taruh di bawah, kemudian bagian serabutnya kita taruh di menghadap ke atas seperti ini ya. Ini contoh saja, Anda bisa tata mungkin lebih baik lagi di rumah bagaimana penataannya. Kenapa serabutnya ditaruh di atas? Agar akar anggrek yang lengket di sabut kelapa ini bisa dengan erat melengket ya. Kalau kulit luarnya, setahu saya, sepengalaman saya, agak sulit untuk merekat akar anggrek karena agak licin dan keras. Jika serabutnya lebih mudah
agar anggrek kita merekat atau melengket di dalamnya ya, sehingga pertumbuhan anggrek kita jauh lebih baik. Seperti ini kita siapkan, kita ukur saja berapa banyak yang kita inginkan sesuai dengan wadah yang kita siapkan. Ini pot saya ini sekitar 12-15 cm lebarnya, lebar permukaannya ya. Kemudian kita setel. Ini kode anggrek 144 AD. Kita lihat contoh indukannya. Ini adalah persilangan dari indukan Dendrobium dia Katarina dan Dendrobium Joyce Margaret Koch. Nampak warna ungu mendominasi. Kita lihat nanti warna kuningnya dengan warna merah ini bagaimana posisinya setelah anggrek ini berbunga ya. Tampaknya di bagian tanduknya tetap dipertahankan warna merah, cuma di bagian petalnya ini ditambah dengan warna kuningnya. Entah nanti warna kuningnya berupa garis-garis pinggir atau bagaimana, nanti kita lihat setelah berbunga. Kita lanjut untuk menempatkan pada pot anggrek kita. Kita cek ketinggiannya dulu sekitar lebih dari 10 cm, sekitar 13-14 cm. Ini sesuai dengan deskripsi penjualnya sekitar itu ya, sudah masuk ke pra remaja. Kita kemudian keluarkan dari wadahnya. Ini nampaknya akar anggreknya sudah banyak, tetapi banyak yang kosong ya. Ini kalau kita pencet ini sudah kosong. Ini berarti akar anggrek kita ini sudah tidak berfungsi lagi. Sebaiknya kita potong saja agar tidak mengganggu pertumbuhan anggrek, karena bisa menempel jamur pada anggrek yang sudah kopong atau sudah kosong ini. Kita buang saja, bisa mengganggu pertumbuhan anggrek. Kita pelan-pelan saja, kita pencet ujungnya. Jika di situ masih kosong, kita langsung gunting saja seperti ini. Kita bersihkan. Anda bisa bersihkan di rumah ketika Anda membeli juga anggrek seperti ini. Dipotong saja. Oke, kita rapikan sesuai dengan keadaan anggrek kita seperti ini. Nampak masih ada sedikit yang warna kecoklatan ya, hitam-hitam kecoklatan seperti ini. Kita bersihkan. Ini kita raba lagi yang lain, kita pencet. Kalau tidak keras berarti sudah kosong seperti ini. Kita rapikan saja. Kemudian kita setel di dalam pot yang akan kita gunakan. Kemudian kita tambah serabutnya saja ya, bukan kulit luarnya, serabutnya. Saya sudah pisah agar media anggrek bisa poros, artinya dia berongga sehingga tanaman gampang berkembang ya, terutama di bagian akar. Kita pencet sedikit saja agar anggrek kita tidak mudah goyang. Kalau goyang, resikonya anggrek kita bisa putus pada bagian akarnya sehingga anggrek kita tidak mati. Kita tekan-tekan sedikit biar cukup kokoh tanaman anggrek kita pada media tanam. Nah, seperti ini saya cuma memberikan satu contoh saja. Yang lainnya saya akan review jenis indukannya saja. Seperti ini, jangan menempatkan media tanam anggrek di atas akar ya, agar tunas anggrek bisa berkembang dengan baik. Demikian juga dengan akarnya. Seperti ini, medianya di bawah batang, antara pertemuan antara batang dan akar. Dan jangan lupa memberi label pada anggrek kita ya, biar gampang kita identifikasi nantinya. Dia dan Joyce dengan plastik saja kita gunakan, dan spidol permanen ditambah dengan kawat. Kita tempatkan pada lubang di bagian atas seperti ini. Oke,
nampak aman jika ditaruh di lubang daripada di batang anggrek. Kemudian saya lanjut untuk review jenis silangan yang lainnya. Ini kode 183 AD ya. Kita lihat contoh ikannya seperti ini. Seedling ini adalah persilangan antara Dendrobium Kwansamhoi dan Kraikan Sirirungsi ya. Agak rumit juga caranya membaca, tetapi di Dendrobium Kwansamhoi ini didominasi oleh warna biru keunguannya, sedangkan indukan satunya Kraikan itu pada lidahnya ini ada warna merah, tanduk sedikit hitamnya di Dendrobium Kwansam, sedangkan di Kraikan ini agak merah. Nampaknya penyilang anggrek ini menginginkan tanduknya berwarna hitam, sedangkan di bagian lidah itu nanti mungkin ada variasi antara warna ungu dan warna merah, sedangkan di bagian petalnya itu tetap berwarna putih. Variasi warna yang cantik nanti di bagian lidah anggrek ini. Oke, kita lanjut ke jenis anggrek yang lain. Ini kode D203203. Ini adalah contoh indukannya. Kita bisa ukur 10 cm lebih. Seedling ini merupakan persilangan dari Dendrobium volunteers Indo dengan Mahbotan. Di volunteers ini kita lihat perpaduan beberapa warna putih, kemerahan, dan kuning. Sedangkan di Mahbau sendiri ada juga warna ungu, putih, kuning, dan coklat ya di bagian tanduk. Nampaknya akan terarah ke permainan warna di bagian petal juga. Ini kita lihat di bagian lidah, maksud saya kuning dan ungu. Yang dominan nanti yang mana kita lihat, atau apakah keduanya akan bercampur warnanya, atau ada les-les di bagian pinggir, garis-garis di bagian pinggir, atau total. Cantik, bisa menghasilkan minimal 4 warna dari persilangan anggrek ini. Lanjut ke persilangan yang lain. Ini adalah AD208. Kita cek indukannya. Oh, ini ada indukan dari Dendrobium Sri Mulyani, nampak sekarang digandrungi, warna hitam di bagian tanduk serta agak kecoklatan di bagian petal dan lidah. Disilangkan dengan anggrek CL Band, warnanya cukup banyak ya, warna ungu dan putih serta ada kekuningan, dan di bagian tanduk sedikit berwarna coklat kehitaman. Nampaknya pada bagian tanduk nanti ini dipertahankan warna hitamnya karena kedua tanduk indukannya ini berwarna hitam. Nanti kita lihat di bagian petal dan lidah, karena di sini ada warna putih dikombinasi dengan warna pink. Kita lihat yang mana yang dominan nantinya, apakah warna pink atau warna coklat muda atau coklat putih. Ini nampak akan semakin marak warna yang akan dihasilkan oleh anggrek ini. Kita lanjut ke ID yang lain. Ini ID-nya tidak jelas ya. Ini agak kehitaman, jadi saya coba cek ID yang sama. Karena setiap ID ada 2 plan yang saya beli. Ini AD249. Inilah contoh indukannya. Nama indukannya adalah Dendrobium Tankengdian, disilangkan dengan Ranti Pagar Aji. Pada Dendrobium Tankengdian ini didominasi oleh warna pink dan tanduk sedikit kehitaman, sedangkan di induk yang lainnya Ranti Pagar ini variasi warnanya cukup banyak ya. Di bagian lidah kita lihat ada kuning dan pink. Nampaknya akan ada variasi warna di
bagian lidah ini kita lihat warna kuning akan divariasikan, apakah nanti kuningnya berupa garis ataukah bentuk lain. Kita akan lihat setelah anggrek ini berbunga. Cukup menarik untuk menanti bunga dari hasil silangan ini. Oh ya, hampir ada yang kelupaan. Kita semprot saja dengan fungisida atau anti jamur. Ini 1 sendok teh atau setengah sendok makan per 1 liter air. Kita bisa semprot bagian media tanam dan juga di bagian batang dan daun, agar anggrek kita tidak terkena serangan jamur dan bisa tumbuh dengan baik nantinya. Oke, baik para pencinta anggrek, demikian dulu sharing saya mengenai anggrek Dendrobium keriting melintir ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua, dan silahkan tulis komentar Anda di bawah. Salam pencinta anggrek.